para rekan pastor, suster, frater, bruder, Bapak Ibu, saudari-saudara, khususnya anak-anakku yang terkasih. Saya mau mengawali homili ini dengan suatu pengakuan. Tidak apa seorang uskup juga manusia biasa tuh mengadakan pengakuan. Terus terang sampai kemarin siang selama berhari-hari saya pusing memikirkan homili pada hari Minggu, hari panggilan ke-61 ini. Saya pusing, apa yang saya mau sampaikan. Tema gembala yang baik, itu sudah lazim. Tema harapan, tema perdamaian juga bukan hal yang asing. Jadi hanya mengulang-ulang. Lalu apalagi yang saya bisa sampaikan? Kecuali itu, umat yang hadir begitu bervariasi. Baik dari segi usia, dari segi panggilan hidup pada umumnya, dan begitu banyak segi berbeda-beda. Lalu saya jadi pusing apa yang saya mau sampaikan. Tapi ternyata Tuhan tidak membiarkan saya menjadi pusing sampai saat ini, karena kalau begitu saya akan kacau balau. Dalam istirahat siang Tuhan memberi inspirasi sama saya. Saya diingatkan terlahir tanggal 22 Desember 1948, berarti tanggal 22 Desember tahun 2023 yang lalu saya mencapai usia 75 tahun. Itu usia seorang uskup, usia pensiun seorang uskup. Nah, lalu saya pikir-pikir, ini kan hari panggilan. Bukan lagi barangkali, tapi inilah kali terakhir saya memimpin perayaan Ekaristi Minggu Panggilan. Lalu mengapa tidak bersaksi tentang panggilan sendiri? Panggilan sebagai imam, panggilan sebagai uskup. Dan saya mohon izin, itulah yang saya mau bagikan dalam homili ini. Saya bertitik tolak dari pertanyaan Bapak Suci Yohanes Paulus kedua pada tahun 2003 kepada saya. Dari tanggal 14 sampai 31 Maret tahun 2003, jadi 2 tahun sebelum Paus Yohanes Paulus meninggal, kami para uskup Indonesia mendapatkan giliran untuk mengadakan apa yang disebut kunjungan ad limina, kunjungan 5 tahunan ke Roma dan bertemu dengan Sri Paus. Dan satu kekhususan dari Paus Yohanes Paulus kedua ialah beliau selalu menyediakan waktu untuk bertemu pribadi dengan masing-masing uskup.
Berbeda misalnya dengan Paus Benediktus yang tidak lagi, karena memang itu butuh begitu banyak waktu. Paus Benediktus itu menerima para uskup dalam kelompok sekitar 10 orang uskup. Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus, lebih luas lagi. Dia tidak mengadakan pertemuan kelompok lagi, pertemuan pleno untuk semua uskup, tetapi lalu berlangsung berjam-jam. Nah, kembali ke tahun 2003, kalau saya tidak salah ingat, giliran saya bertemu pribadi dengan Paus Yohanes Paulus II jatuh pada tanggal 25 Maret tahun 2003. Dan kita tahu itu adalah hari kabar gembira, kan? Nah, seperti biasa saya sudah siap-siap karena tahu bahwa yang akan ditanyakan Sri Paus adalah keadaan keuskupan. Jadi saya siap-siap dengan itu. Tapi saya belum duduk, Paus sudah bertanya pertanyaan yang membuat saya terperangah. Pertanyaannya, bagaimana kabar orang tuamu? Pertanyaan yang saya tidak sangka-sangka. Dan sambil mengucapkan terima kasih, saya mengatakan orang tua saya sampai saat ini baik-baik saja, sehat-sehat saja. Lalu saya bercerita kepada Sri Paus, keluarga saya itu penganut agama asli Toraja. Dari keluarga, sayalah yang pertama menjadi Katolik. Mengapa? Karena saya pergi sekolah ke sekolah SD Katolik waktu itu, masih namanya SR, Sekolah Rakyat. Kemudian adik-adik saya, 6 orang yang masih hidup, juga pergi ke SD yang sama, lalu mengikut saya masuk Katolik. Lalu saya mengatakan, ya, sejak itu hanya ada 2 orang non-Katolik dalam keluarga kami, ibu dan ayah. Tetapi Bapak Paus, sebagai imam, saya membaptis ibu saya. Dan sebagai uskup, saya membaptis ayah saya. Dan beliau memandang saya dengan mata tajam dan berkata, lalu bagaimana kau bisa menjadi uskup agung kalau begitu? Saya menangkap apa yang dimaksudkan Sri Paus. Bagaimana kau dari keluarga yang bukan Katolik dapat menjadi imam dan bahkan dapat menjadi uskup? Lalu saya dengan enteng menjawab, saya juga tidak tahu Bapak Paus. Barangkali itulah yang dimaksud panggilan. Itu jawaban saya. Dan Paus saya lihat mengangguk. Hari ini kan hari panggilan. Saya tamat SD SR bulan Juni tahun 1961. Lalu beberapa orang dari teman kelas saya, akhirnya tersisa 4 orang termasuk saya, itu ya melamar masuk seminari. Dan kami diterima 4 orang dari ini. Karena saling dorong-dorong ya, saling mempengaruhi.
Tapi kami tidak tahu apa itu, ya, yang kami tahu diberitahu oleh guru agama, seminari itu sekolah pastor. Tetapi hanya sampai sejauh itu. Kita tidak tahu apa-apa. Apalagi kalau ditanya apakah waktu itu kau sudah merasa dipanggil. Bayangan pastor saja belum ada gambaran, apalagi jadi kita masuk buta-buta. Lalu masuklah kita di seminari Jalan Gagak. Nah, waktu itu yang diterima masuk seminari itu tamatan SD. Sejak tahun 1970 diubah menjadi diterima yang masuk seminari tamatan SMP. Jadi kami itu dari tamat SD usia 12-13 tahun, Ingus masih sampai di ini, ya. Nah, tiba di seminari, beberapa bulan saja saya sudah tertimpa sakit keras. Saya ingat kalau tidak salah itu saya mulai sakit tanggal 9 Oktober 1961. Tapi karena disangka panas biasa, tidak segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi ketika keadaan saya makin mengkhawatirkan, dibawalah saya ke rumah sakit. Dan hampir terlambat. Karena ditemukan saya menderita penyakit komplikasi hepatitis B berkomplikasi dengan tifus. Dan sudah hampir terlambat. Keadaan saya parah. Nah, yang saya tidak bisa lupa adalah bagaimana Pater Rektor kami waktu itu, Pater Raskin, hampir setiap hari datang menjenguk saya. Saya masih ingat satu hari dia berkunjung, lalu waktu itu juga dokter yang memeriksa itu juga datang. Nah, karena saya begitu ini, saya hanya tutup mata. Disangka saya tidur. Jadi Pater Rektor bertanya kepada dokter, "Dok, bagaimana keadaannya?" Rupanya karena dokter menyangka saya tidur, dokter mengatakan yang sebenarnya, "Parah, Pater. Tapi kalau dia bertahan dalam 2-3 hari ke depan ini, dia akan hidup." Saya dengar baik-baik itu. Tetapi seorang anak usia 13 tahun, ya belum terpikir apa itu mati kan. Masih panjang. Jadi itu saja. Saya hanya, saya sudah mau mati. Tetapi tidak ada ketakutan apa-apa. Ternyata saya bisa mengatasi krisis itu, lalu dari hari ke hari mulai membaik. Tapi saya harus tinggal 2 bulan lebih di rumah sakit. Nah, baru boleh keluar rumah sakit pertengahan Desember. Jadi saya ketinggalan pelajaran 1 semester dan saya tidak bisa ikut semester pertama. Dan saya masih disuruh beristirahat di rumah beberapa lama sebelum bisa mulai ikut pelajaran. Saya sadar saya harus bekerja berat untuk mengejar ketinggalan. Dan syukurlah berjalan baik sampai kelas 3. Selesai kelas 3, banyak teman yang keluar, termasuk 3 teman kelas saya. Waduh, saya tertinggal sendirilah. Saya pikir, saya juga mau keluar. Jadi saya bolak-balik ke
depan pintu kamar Pak Rektor. Setiap kali saya mengetuk tidak jadi, tangan saya gemetar, bolak-balik begitu. Lalu singkat ceritanya saya tidak jadi keluar karena saya tidak berani mengetuk. Dan teruslah, dan kemudian naik ke kelas 4 sampai kelas 7 tamat, umumnya berjalan baik. Lalu terus ke Jogja. Di Jogja juga itu dari tahun Januari, karena akibat dari Gestapo itu sekolah kan diperpanjang, dan di tahun ajaran baru mulai pada bulan Januari. Sebelumnya itu mulai pada minggu ketiga bulan Juli, di bulan Januari. Jadi kami tamat tahun Oktober 1967, lalu ke Jogja untuk masuk seminari tinggi yang tahun kuliah baru itu mulai Januari tahun 68. Dan singkat saja itu selama di seminari tinggi selama 7 tahun, di antaranya itu tahun orientasi pastoral, dan saya bertugas waktu itu di seminari menengah Santo Petrus Klaver selama 1 tahun. Berjalan pada umumnya normal-normal saja. Nah, ketika menjelang hari tabisan imam, saya memang sudah pikir saya kalau Tuhan milih, saya siap. Nah, saya berharap dan berdoa, kan sejak kami 7 bersaudara yang masih hidup itu sudah jadi Katolik, ya tinggal 2 orang non-Katolik di keluarga, itu ibu dan ayah. Saya berdoa moga-moga sebelum saya tiba saat tabisan, ibu dan ayah saya sudah jadi Katolik, sehingga mereka nanti dapat mengantar saya, menyerahkan saya kepada uskup untuk ditabiskan. Tapi doa saya setengah saja terkabul. Artinya mereka tidak jadi Katolik sebelum saya ditabiskan. Tetapi yang membuat hati saya berbunga-bunga adalah ketika saya minta untuk mengantar saya, menyerahkan saya kepada uskup untuk ditabiskan, mereka siap, walaupun belum seiman dengan saya. Dan jadilah demikian. Tapi singkat cerita, pengalaman pada hari tabisan saya itu rupanya begitu mengesan pada ibu saya. Rupanya pada hari bahagia untuk saya itu, dia juga mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam. Sehingga sesudah itu, diam-diam dia belajar agama. Dan ketika bulan November 1977, jadi tahun ketiga dalam imamat saya, waktu itu saya bertugas sebagai imam di Makassar, di Frater Hamba-Hamba Kristus di Jongaya. Tapi saya diminta untuk memimpin rekoleksi tahunan para katekis di Toraja. Lalu saya kirim kabar ke rumah, saya mau mampir menjenguk orang tua pada kesempatan itu. Saya tiba di rumah, ibu saya menemui saya dan dengan serius memandang, menatap saya dan berkata, "Kau baptis saya." Saya terperangah. Jadi saya pikir ibu saya main-main. Jadi saya bilang, kalau orang mau dibaptis Katolik, dia harus belajar agama dulu dong. Ibu mengatakan, saya sudah lama belajar. Dan saya yakin itu. Tetapi saya sadar bahwa membaptis Katolik dari ini itu adalah wewenang pastor paroki. Jadi saya bilang, baiklah kalau begitu. Saya pergi bicara dengan pastor paroki yang kebetulan teman kelas saya, Pastor Sep Salenda waktu itu.
eh, supaya membaptis ibu. Lalu ibu memandang saya dengan ini, kalau bukan kau yang baptis saya tidak mau dibaptis. Ya, jadi saya pergi bicara dengan teman kelas saya dan mengatakan, silakan baptis saja. Jadilah saya baptis ibu dan adiknya, tante saya, 2 orang saya baptis di rumah, atas izin pastor paroki, dibaptis rumah. Yang saya tidak pernah lupa adalah ketika segala sesuatunya sudah siap, saya tanya kepada ibu, ibu sudah memilih orang kudus pelindung? Belum, kau pilihkan saya. Saya terperangah. Lalu hening sejenak. Lalu saya berkata kepadanya, saya usul ibu memilih Maria. Dan dia setuju. Dan saat itu ada suatu kebahagiaan yang sampai sekarang setiap kali saya ingat hari itu, muncul kembali perasaan bahagia yang sulit saya ungkapkan. Mengapa? Karena ketika itu saya teringat pelindung saya adalah Yohanes Rasul. Lalu saya teringat kata-kata Yesus dari atas salib ketika itu kepada Yohanes, pelindung saya, itu mengatakan, itu ibumu. Dan kemudian kepada ibunya dia mengatakan, ibu itu anakmu. Dan kenangan akan sabda Yesus ini terngiang di telinga saya saat itu dan membuat saya terpikir, iya, ibu telah melahirkan saya secara jasmani, secara biologis. Tapi saat ini saya digunakan oleh Tuhan untuk melahirkan dia. Bukan kebaptisan disebut kelahiran baru, saya melahirkan ibu saya. Dan saat itu menerima dia dalam rumah saya yang namanya Gereja Katolik. Dan setiap kali saya mengenang saat itu, rasa pengalaman bahagia itu muncul kembali dalam hati saya. Seperti saat ini muncul kembali. Sejak saat itu tinggal 1 orang non-Katolik di keluarga inti kami, ayah. Saya selalu minta adik-adik dan kemanakan supaya selalu mengajak supaya ayah atau kakek mereka itu akhirnya mau ikut, supaya keluarga kita akhirnya menjadi keluarga Katolik utuh. Dan memang mereka ini, cucunya yang paling dia cintai lah, yang paling rewel. Kalau hari Minggu dia cari kakeknya, pegang tangannya, lalu tarik, ayo kakek kita ke gereja. Kalau kakek tidak ke gereja, saya tidak mau memanggil lagi kakek. Lalu setiap kali saya dengar jawab ayah saya itu dalam bahasa daerah, piram-piram piampo. Lain kalilah cucu sayang itu. Tetapi rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Tanggal 2 Februari 1992 saya ditabiskan menjadi uskup di Gedung Manunggal yang sekarang namanya Balai M. Yusuf, ya. Iya ini. Dan ayah juga hadir. Banyak sanak keluarga yang hadir. Ternyata
ayah juga pada waktu itu mengalami pengalaman rohani mendalam seperti yang dialami oleh ibu saya pada waktu saya ditabiskan imam. Jadi sesudah saya ditabiskan uskup, ayah saya bertekad mulai belajar agama. Dan akhirnya dia minta saya membaptis dia. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 1992. Saya baptis dia bersama dengan beberapa paman dan sepupu dan kemanakan. Ya juga pastor paroki mengizinkan membaptis di rumah. Lalu terjadi apa yang terjadi juga pada waktu itu. Setelah segala sesuatunya siap, saya tanya kepada ayah, ayah sudah pilih pelindung baptisan. Ayah mendongak dan memandang saya, apa itu? Lalu saya terangkan, kalau kita mau dibaptis Katolik, kita diminta memilih seorang suci yang akan mendampingi kita, menyertai kita dengan doa-doanya dalam perjalanan kita selama hidup di dunia ini. Baik itu, kau pilihkan saya. Tanpa pikir panjang, saya usul ayah pilih Yosef. Dan ayah setuju. Kembali rasa bahagia yang saya rasakan ketika membaptis ibu kembali lagi terasa waktu itu. Akhirnya Tuhan membuat keluarga inti saya menjadi keluarga inti Katolik yang berpelindungkan Maria dan Yusuf, ibu dan ayah keluarga kudus. Itu itu kisah yang membahagiakan dalam hidup, salah satu kisah yang sangat membahagiakan dalam hidup. Lalu jangan terlalu lama nanti ya. Jadi saya coba singkatkan saja ya, itu saya ditabiskan imam tanggal 10 Januari 1975. Nah, sebelum pada bulan Desember tahun 1974 balik dari Jogja untuk ditabiskan, saya menulis surat kepada Bapak Uskup waktu itu, Monsinyur Lumano ya. Nah, waktu itu mulai supaya dikatakan supaya para imam Katolik di masa depan itu juga itu mempunyai ijazah yang diakui pemerintah. Lalu waktu itu sebelumnya itu tidak ada ijazah apa-apanya diakui pemerintah yang dimiliki oleh seorang imam. Tetapi sejak saat itu dikatakan supaya di masa depan itu lalu baiknya diupayakan supaya para imam juga memiliki ijazah negara. Jadi waktu itu sebagai awal supaya ini dipilih calon-calon yang dianggap mampu untuk itu. Nah, dari angkatan saya kebetulan masuk diminta untuk itu. Tetapi karena begitu banyak tugas menyusun skripsi itu tidak bisa selesai, sehingga masih perlu waktu untuk menyelesaikan. Nah, saya melapor itu kepada Bapak Uskup,
Nah, lalu pembimbing mengatakan kau minta izin pada uskupmu supaya bisa segera kembali menyelesaikan tugas ini lalu menempuh ujian negara, ujian pengawasan negara. Ini dan ini saya lihat pekerjaanmu ini tidak lama lagi bisa. Jadi saya melapor itu pada uskup dan uskup mengatakan ya baik, sesudah tawisan kau boleh langsung pulang selesaikan tugas itu, lalu ujian dan lalu segera kembali untuk bertugas. Ketika tiba di Makassar untuk tawisan dan melapor pada Bapak Uskup, ternyata Bapak Uskup sudah lupa janji itu. Jadi saya ketika melapor disampaikan setelah tawisan saya minta menjadi pastor mendampingi Pastor Kees Brouwer di Messawa. Itu waktu itu pastor yang lain itu sedang cuti dan itu sangat terpencil. Jadi Pastor Brouwer meminta ditemani. Jadi untuk melayani Messawa dan Mamasa. Jadi saya bilang baiklah. Jadi sesudah tawisan saya bertugas sebagai pastor pengganti sementara pastor kaplan di Messawa Mamasa itu. Tetapi pertengahan tahun itu pastor yang cuti sudah akan kembali. Jadi saya menulis surat kepada uskup apakah berarti saya boleh kembali untuk menyelesaikan tugas, dan mengatakannya baik. Jadi kembalilah saya ke Jogja awal Agustus tahun 75 itu. Jadi sekitar 7 bulan saja bertugas di ini. Kembali ke Jogja itu untuk menyelesaikan ini. Yang sebetulnya seandainya saya langsung pulang itu ini, tetapi setelah tinggal beberapa bulan itu lalu ditinggal beberapa bulan mesti dilihat kembali, menyegarkan pikiran lagi sudah sampai di mana dan ini, sehingga lebih agak lama lagi. Tetapi juga walaupun begitu bisa cepat selesai, tetapi persoalan yang muncul adalah ujian negara yang ditunda-tunda. Mengapa? Karena anggota tim penguji itu setiap kali ada saja yang berhalangan, sehingga tertunda-tunda. Akhirnya baru bisa ujian negara pada bulan Januari. Saya ingat tanggal 19 Januari tahun 76 saya ini. Lalu sesudah itu karena masih ada beberapa urusan, jadi kembali ke Makassar itu awal Februari. Ketika saya pamit kepada Bapak Uskup untuk kembali menyelesaikan tugas itu, pesan Bapak Uskup, kau kembali cepat, coba kerja keras cepat selesai dan kembali. Saya minta kau jadi anggota staf seminari menengah di Makassar. Ya. Saya baik Bapak Uskup. Setelah selesai dan kembali melapor, lain lagi. Uskup rupanya mudah lupa apa yang dijanjikannya itu ini. Ya, saya minta kau menjadi pastor yang membantu Pastor Van Russell untuk pembinaan calon-calon imam frater hamba-hamba Kristus. Saya terperangah. Saya kan baru jadi itu 76 ya, itu baru 1 tahun lebih jadi imam. Masih imam ingusan, imam projo lagi. Sekarang harus menjadi pembimbing calon-calon religius. Itu hati saya tidak bisa ini. Saya bilang pasti ini uskup salah. Dan memang saya tergoda untuk menolak ya. Karena saya pikir apa yang saya bisa buat. Tapi lama saya ini lalu uskup lalu
kesepian mengatakan, ya saya kira pastor masih terlalu capek dengan tugas tugas studi itu, barangkali lebih baik pastor libur dulu beberapa lama. Saya segera menjawab, Monsinyur, terima kasih, tapi yang saya butuh sekarang bukan liburan, tapi retret. Oh iya, baik, silakan. Jadi saya pergi bicara dengan suster provinsial YMB, meminta izin bisa menggunakan satu tempat di belakang kapel di Malino, dan di sana saya mulai retret ini. Karena hati saya begitu bergejolak ya, karena saya pikir ini saya memang pada tabisan janji setia pada uskup, tetapi dalam hal ini saya yakin uskup keliru. Apa yang saya bisa buat ini ya? Jadi saya memang sudah nekat menolak untuk ini dengan sadar konsekuensinya. Kalau itu pun berarti kehilangan imamat, saya siap. Tapi saya memulai retret itu dengan hati masih bergejolak begitu. Lalu saya mulainya dengan pergi bertelut di hadapan Sakramen Maha Kudus di kapel Suster di Malino, dan saya hanya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil saya menjadi imam-Mu. Tetapi sekarang saya bingung, apakah ini benar Kau panggil saya? Nah, saya sekarang ada kesulitan ini. Saya tidak yakin ini penugasan baru ini berasal daripada-Mu. Mohon beri saya tanda, apakah ini kehendak-Mu atau bukan. Dan saya mengatakan, apabila sampai akhir retret ini, saya berjalan retret pribadi 1 minggu, gejolak dalam hati ini tidak mereda, itu pertanda ini bukan kehendak-Mu. Dan saya akan menghadap uskup dan memohon mundur dari imamat. Tetapi kalau pada sampai akhir retret ini, hati ini menjadi semakin tenang, saya yakin, dan itu tanda daripada-Mu, ini kehendak-Mu. Dari hari ke hari sampai hari terakhir, hening dan tenang saya. Maka saya menutup retret itu dan kembali berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan saya menutup retret itu dan turun. Hari berikutnya saya sudah menemukan diri ada di lingkungan frater hamba-hamba Kristus di Jongaya sebagai pendamping postulan, atau waktu itu disebut juvenat. Setelah lebih 1 tahun di situ, lalu pindah menjadi pemimpin novisiat, pemimpin novis. Dan berjalan itu 5,5 tahun ini, dan sampai sekarang saya tidak menyesali, karena bagi saya itu pengalaman rohani yang sungguh memperkaya. Itu. Nah, supaya tidaklah ini, sekarang saya langsung ke panggilan uskup ya. Itu ini. Saya diangkat oleh Sri Paus menjadi uskup, dan diangkat menjadi uskup auxiliar Keuskupan Agung Ujung Pandang pada tanggal 11 Oktober 1991 untuk membantu Monsinyur Van Russel yang waktu itu uskup diosesan Keuskupan Agung Ujung Pandang. Kemudian sekian lama Monsinyur Van Russel karena usia dan kesehatan itu lalu mengundurkan diri dari ini, dan pengunduran dirinya itu di
diterima oleh Paus pada tanggal 21 Mei 1994. Dan waktu itu sebagai uskup auxilier dengan diterimanya pengunduran diri uskup diosesan, saya juga berhenti sebagai uskup auxilier karena saya terikat pada uskup diosesan. Ini sehingga juga harus dipilih seorang administrator diosesan yang harus memimpin keuskupan sementara waktu sampai terpilih uskup agung diosesan yang baru. Nah, dalam rapat Dewan Konsultor tanggal 26 Mei 1994 saya terpilih menjadi administrator diosesan. Dan kemudian saya berharap bahwa tidak lama itu sudah ada terna untuk memilih uskup diosesan baru. Saya tunggu-tunggu, tetapi bulan demi bulan berlalu tidak ada berita. Saya mulai menjadi khawatir jangan-jangan terulang lagi situasi yang antara tahun 1980 sampai berapa itu ya? Monsinyur Lumanao meninggal 1980. Ya betul. Lalu sampai Januari 1989 itu Nah, lalu saya takut terulang lagi. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pada bulan awal November 1994, Duta Besar Vatikan di Jakarta menelpon saya dan menyampaikan, kau dipilih Paus menjadi uskup diosesan baru, Keuskupan Agung Ujung Pandang. Kau harus segera memberi jawaban dan tidak boleh menolak. Aduh, saya bilang bagaimana ini? Saya lama terpikir karena saya merasa tidak mampu untuk ini. Lalu tetapi didesak terus dan akhirnya saya tidak boleh lari ini. Nah, lalu akhirnya saya memberikan jawaban dan Paus dari Bula yang saya terima kemudian telah memutuskan pada tanggal 11 November 1994 bahwa saya diangkat menjadi uskup agung diosesan Keuskupan Agung Makassar. Jadi ini dan yang tahu situasi waktu itu memang banyak yang ragukan apakah saya bisa bertahan memimpin gereja lokal ini dan berapa lama. Saya juga sendiri tidak tahu itu tetapi itulah rencana Tuhan ya. Sekarang sudah lebih 32 tahun saya ditabiskan uskup dan dan masih sampai sekarang begini. Nah, singkatnya supaya saya tidak terlalu panjang dan semua protes nanti. Permenungan saya itu. Saya diganggu setelah menjadi beberapa lama menjadi uskup agung. Saya diganggu oleh ini. Pertanyaan melihat ke belakang, mengapa saya tidak mati waktu sakit keras tahun 1961 ya? Mengapa? Dan saya tidak menemukan jawaban lain daripada Tuhan mempunyai rencana. Rencananya yang indah. Dan baru sekarang saya memahami itu. Rencana Tuhan itu indah. Dia mempunyai rencana. Dan mudah-mudahan sekarang menjelang masa pensiun, saya telah memenuhi rencana Tuhan itu. Walaupun saya harus katakan menjalankannya tidak dengan sempurna, penuh dengan kelemahan, penuh dengan
ketidaksempurnaan dan lain sebagainya. Tetapi itulah rencana Tuhan. Ya, mohon maaf saya bicara terlalu lama, tetapi mudah-mudahan ini khususnya oleh anak-anakku, para orang muda, karena saya dengar di sini yang hadir mulai dari tingkat SMP ya. Ya, hari ini hari panggilan. Karena saya sering dengar dari anak-anak muda, saya belum pernah dengar Tuhan memanggil saya. Saya juga dulu tidak pernah dengar suara Tuhan memanggil. Jadi, mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita, yang penting kita buka hati terhadapnya. Dia yang akan melaksanakan rencananya sendiri atas hidup kita masing-masing. Oleh karena itulah khususnya ajakan berupa kesaksian dari orang tua ini, mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir hari ini itu bisa melihat kebutuhan gereja dewasa ini. Dan bukan saja gereja, tetapi juga dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi saksi dari, dan itulah saya kira pentingnya relevansi dari tema Sri Paus untuk hari Minggu Panggilan Sedunia ini, itu menjadi penabur benih harapan dan pembawa perdamaian. Menjadi gembala yang baik seperti Kristus sendiri adalah orang yang menaburkan benih harapan dan pembawa perdamaian yang sangat dibutuhkan bukan saja oleh umat Katolik sedunia, tetapi oleh umat manusia dewasa ini yang selalu terancam kekerasan, peperangan, dan bahkan ini mulai dengan serangan balasan dari Israel ke Iran, itu bisa berkembang, dikhawatirkan berkembang menjadi perang dunia ketiga. Di sana kita dibutuhkan sebagai pembawa damai, penabur benih harapan. Dan itulah tugas utama dari seorang gembala yang baik seperti Kristus sendiri. Amin. Ya, mohon maaf saya berbicara panjang. Tuhan memberkati kita.